Kalian masih penasaran kan siapa Bang Topan sebenarnya? Yap, sama. Begitupun kita. Kita juga belum tahu dari mana dia berasal dan ada apa dengan dia. Sehingga dia dicari oleh orang-orang yang ingin membunuhnya. Oleh karena itu, mari kita cari tahu kebenarannya. Hah, banyak omong lu, Nak. Gimana mau nyari tahu kebenaran? Uploadnya aja nggak bener, libur mulu. Tahu, gak kelar-kelar nih film. Ya sabarlah, sutradara juga manusia kali. Bisa dapat halangan, bisa kena musibah, bisa juga gak enak badan. Tuh, denger sama lu, Yot. Itu asap kan? Lah iya. Jangan-jangan itu Bang Topan. Ya bisa jadi. Bang Topan! Bang Topan! Bang Topan! Bang Topan! Suwe lu, ngagetin gua aja. Ya Maaf mana Bang Bang Topan. Topan? Sorry ya Bang. Abis kita seneng lihat asap dari dalam gua. Udah pasti itu Bang Topan. Suwe. Oh iya, tahu dari mana gua ada di sini? Pak RT Bang. Masalah Pak RT Bang. Hah, dasar si dukun. Disuruh jangan ngasih tahu siapa-siapa gua ada di sini. Jangan gitu dong Bang. Itu tandanya kita masih peduli sama Abang. So peduli lu, Nak. Bang, saya mau to the point aja nih Bang. Kenapa, Dot? Emang ada apa sih Bang sebenarnya? Iya Bang. Ada apanya? Udah Bang, jangan dipendem. Ceritain sama kita. Sebenarnya Bang Topan punya masalah apa? Sampai-sampai Abang mau dibakar sama orang. Aduh. Gimana ya? Aduh, sorry gua nggak bisa cerita. Gak bisa Bang. Kita jauh-jauh kesini mau dengerin cerita Abang. Nah iya bener tuh Iya Bang. bener Bang. Segitunya lu. Ya iya. Mau sampai kapan Bang Topan begini terus? Punya masalah dipendam sendirian. Sedangkan kita mau ikut campur gak bisa. Mau bantuin juga gak bisa. Iya Bang, ayolah. Sejujurnya gua nggak suka kalau ada yang ikut campur masalah gua ini. Karena ya, ini bukan masalah kecil. Kalian juga nggak bakal ngerti. Terus, nggak ada urusannya juga sama kalian. Wait, nggak bisa. Nggak bisa gitu Bang Topan. Abang udah bikin rumah Pak RT kebakaran. Itu artinya, tanpa disengaja Bang Topan udah bikin kita ikut campur sama masalah Abang ini. Karena walau bagaimanapun, urusan Pak RT urusan kita juga Bang. Kenapa? Gue salah ya? Suwe lu, gue malah diketawain. Oke. Gua akui gua salah. Dan gua akui gua udah berurusan sama geng Porji. Geng yang paling ditakuti di kampung ini. Ya nggak gitu Bang. Yang paling ditakuti. Ditakuti siapa? Ditakuti bocil kita mah Bang. Parah lu ya. Jadi gimana Bang Topan? Oke. Hari ini khusus buat lu semua nih ya. Gua ceritain semuanya. Nah, mantep gitu nih. dong. Dulu, gua cuma anak kampung yang tinggal di desa terpencil yang jauh dari keramaian. Tapi bukan di Indonesia. Tepatnya di negara tetangga yaitu negara Malaysia. Abang asli Abang orang asli orang Malaysia. Malaysia? Iya. Oh abang orang Malaysia. orang Malaysia. Baru tahu Baru saya. tahu gua. Terus Bang. Kedua orang tua gua meninggal sejak gua kecil. Sekitar usia 1-2 tahun. Dan gua diasuh oleh si Bibi yaitu adik dari orang tua gua. Si Bibi mempunyai anak laki-laki yang usianya 2 tahun lebih tua dari gua. Yaitu kakak angkat gua yang dibunuh Bang Jack di puncak gunung waktu itu. Kemudian kami berimigrasi ke Indonesia karena kami juga punya keluarga di Indonesia, yaitu tepatnya di Kota Padang. Ya bisa dibilang nenek moyang gua itu punya darah campuran Indonesia. Lalu kami menetap di Padang selama beberapa tahun untuk melanjutkan hidup seperti biasanya. Namun ekonomi kami sangat sulit pada waktu itu. Alhasil si Bibi dan suaminya pun merencanakan untuk pergi ke Bandung dan mengajak kami berdua untuk ikut dengannya. Mereka bekerja di sebuah rumah mewah yang sangat besar di antara rumah-rumah lainnya. Suami si Bibi bekerja sebagai supir dan si Bibi sebagai pembantu rumah tangga. Kami diperlakukan baik di dalam rumah itu, layaknya keluarga mereka sendiri. Tahun berganti tahun, usia kami pun beranjak remaja. Namun kejadian tragis menimpa suami si Bibi. Malam itu suami si Bibi terbunuh oleh para gangster jalanan. Yang gua sendiri nggak tahu kenapa bisa terbunuh. Selain itu, kasus itu pun selalu ditutupi oleh tuan rumah kami. Dan kami tidak pernah diberitahu penyebabnya. Si Bibi pun tidak kuat menerima kenyataan ini. Dia memutuskan untuk berhenti bekerja dan memilih untuk keluar dari rumah itu.
Namun tuan rumah kami memang orang yang sangat bijak dan baik hati. Si Bibi pun dibuatkan rumah yang mungkin sebagai ganti atau jaminan atas terbunuh suaminya. Rumah yang lu pikir kemarin itu rumah gua. Akan tetapi, di balik kekecewaan si Bibi, dia memutuskan untuk tidak membawa gua ikut bersamanya. Dia hanya membawa kakak angkat gua, yaitu anaknya. Gua ditinggal di rumah mewah itu dan hidup bersama keluarga besar yang sangat disiplin, mempunyai tata cara hidup yang sangat teratur, ketat dan keras. Tapi entah kenapa, gue juga ngerasa nyaman karena mereka memperlakukan gue dengan baik, terutama pemimpin di rumah itu, yaitu ayah angkat gue, yang sering disebut bos atau pimpinan oleh anak-anak buahnya. Dia juga udah nganggap gue kayak anak kandung sendiri. Rasa sayang dia ke gue lebih dari rasa sayang kepada anak-anaknya. Kalimat itu selalu dikeluarkan dari gue kecil hingga saat ini. Padahal dia punya anak loh, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak laki-lakinya sekolah di luar negeri. Dia lebih tua dari gua. Sedangkan anak perempuannya tinggal di rumah itu dan tinggal bareng sama gua. Anak perempuan itu seusia gua. Dia sangat cantik dan baik. Singkat cerita, gua tumbuh dewasa dan akhirnya gua berpikir untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah